Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada yang terhormat Bapak Sifaul Amin, SH MHJM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Saya Nuri Maulida Sani dengan nomor induk mahasiswa 33030210104 dari kelas A Hukum Tata Negara semester 2. Dalam video ini saya akan memaparkan analisis tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada aplikasi Peduli Lindungi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Pada kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan. Dan yang kedua yaitu Peduli Lindungi. Peduli Lindungi merupakan aplikasi untuk menelusuri kontak tracking dan tracing demi memperkuat upaya penurunan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat guna melaporkan lokasi dan riwayat perjalanan selama pandemi. Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken merilis laporan bertajuk 2021 Country Report on Human Rights Practice Indonesia. Salah satu hal yang dirilis dalam laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran HAM yang menyangkut aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi menyimpan informasi yang berkaitan dengan status vaksinasi individu dan terdapat informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data tersebut digunakan oleh pemerintah. Terlebih lagi, aplikasi Peduli Lindungi memuat data yang sangat lengkap dimulai dari alamat, nomor handphone, data sertifikat vaksin, hingga riwayat kesehatan. Tak jarang, petugas keamanan juga dianggap sering melakukan pengawasan tanpa adanya surat perintah terhadap seseorang dan pelacakan tempat tinggal, serta memantau panggilan telepon mereka. Yang menjadi permasalahan dalam isu ini adalah data pribadi masyarakat Indonesia yang belum terjamin sepenuhnya oleh negara, dikarenakan beberapa kasus yang terjadi. Kebocoran e-hack dan kebocoran data pasien pada awal tahun 2022. Namun, kabar baiknya adalah hal ini langsung mendapat perhatian dan langsung ditanggapi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Puan Maharani, yang dimana beliau mendesak pemerintah untuk membuktikan secara konkret bahwa aplikasi tersebut tidak melanggar privasi dan aman digunakan untuk masyarakat. Selain itu, Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah berkewajiban melindungi data pribadi masyarakat. Ia juga menjelaskan DPR dan pemerintah dengan progresif sedang menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP. Di luar dari isi tersebut, aplikasi Peduli Lindungi telah memberikan banyak manfaat terkait penanganan pandemi COVID-19 dan memudahkan kita dalam berbagai hal. Contohnya memberikan peringatan ketika berada pada zona merah, dapat dengan mudah mengakses informasi hasil tes COVID-19, dan sebagai bukti mengakses layanan publik. Dan secara tidak sadar, tingkat kesadaran publik memang masih cukup rendah akan hal yang bersifat pribadi. Terkadang kita masih sering memposting identitas kita dengan berkedok mengikuti tren yang sedang ramai. Padahal kita tidak mengetahui ada niat buruk seperti apa yang akan dilakukan oleh orang di luar sana.
Dengan kita tidak memposting dan menyebarluaskan data pribadi kita, setidaknya kita sudah membantu upaya pemerintah dalam mengurangi kebocoran yang telah terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.